Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Safriadi dalam ulasan berazam Pilkada Serentak Provinsi Riau. Tokoh masyarakat Rokan Hilir curhat soal infrastruktur KSF Haryanto. Nah, ini sebuah judul berita yang kami dapatkan di online Cakaplah pada Kamis 12 September 2024. Berita ini terkait dengan silaturahmi bakal calon Wakil Gubernur Riau SF Haryanto ke Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk lebih jelasnya kita coba dulu membacakan berita curhat Thomas, tokoh masyarakat kepada Pak SF Haryanto. Kapasitasnya saya tidak tahu nih apakah curhat dalam kapasitas sebagai sekretaris daerah Provinsi Riau atau sebagai bakal calon. Sebab sampai saat ini Pak SF Haryanto yang notabene bakal calon wakil gubernur Riau juga masih memegang jabatan sebagai sekretaris daerah Provinsi Riau sampai nanti ada penetapan bakal calon menjadi calon gubernur atau menjadi calon wakil gubernur. Pekanbaru Cakaplah, tokoh masyarakat dan pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Rokan Hilir, Rohil, kompak curhat dengan sekretaris daerah Provinsi Riau SF Haryanto. Ini curhatnya berarti dengan Sekda SF Haryanto, bukan dengan calon SF Haryanto. Momen tersebut dikarenakan persoalan infrastruktur di wilayah Rokan Hilir yang merupakan pintu masuk Provinsi Riau yang menghubungkan dengan provinsi tetangga Sumatera Utara itu sangat memprihatinkan. Kawasan ini merupakan batas terluar Provinsi Riau, tapi persoalan infrastruktur tak kunjung tuntas. Bahkan ada salah satu desa yang kalau mau akses jalan harus melewati Provinsi Sumatera Utara dulu. Kawat juga ini ya. Wilayah desa itu ada di Kabupaten Rokan Hilir, tapi kalau kita mau sampai ke desa itu harus melewati Sumatera Utara. Kan berarti jalannya jelek atau akses jalannya tidak ada, hingga harus mutar dulu ke wilayah Sumatera Utara. Ini yang tentunya sangat ironis, kata tokoh masyarakat Rohil Ali Rahmat Kamis 12 September 2024. Disampaikan Haji Rahmat, Sekda Provinsi Riau, Haji SF Haryanto ini juga merupakan bakal calon wakil gubernur Riau yang berpasangan dengan bakal calon gubernur Riau, Abdul Wahid yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dan terpilih kembali pada Pileg lalu. Menurutnya, calon yang dulu sempat didukung masyarakat Rokan Hilir ketika diberi amanah tidak menepati janjinya. Siapa dulu ya yang didukung oleh masyarakat Rokan Hilir tapi tidak menepati janjinya? Apakah calon yang dimaksud calon gubernur yang dulu mendaftarkan diri sebagai gubernur atau calon DPRD yang terpilih lalu setelah bertugas di DPRD tidak menepati janjinya ke masyarakat? Beliau hadir ingin bersilaturahmi dengan para tokoh masyarakat Bagan Sinembah. Saya tahu betul beliau mampu menangani persoalan infrastruktur yang dikeluhkan masyarakat Rokan Hilir ini, terangnya. Sementara itu SF Haryanto mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Haji Rahmat dan tokoh masyarakat Bagan Sinembah yang sudah menyambut dengan ramah dan baik. Menurutnya, keluhan dan persoalan infrastruktur yang disampaikan akan dituntaskan ketika diberi amanah untuk memimpin Riau. Jadi kalau Pak SF Haryanto nanti terpilih menjadi wakil gubernur, dia mengatakan kepada tokoh masyarakat ini akan menuntaskan persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat. SF Haryanto yang juga merupakan bakal calon wakil gubernur Riau dari pasangan bermarwah itu terlihat merespon positif curhatan para tokoh masyarakat, pimpinan pondok pesantren dan tokoh pemuda
di sela-sela pertemuan di Bagan Batu kemarin. Menurutnya sebagai orang teknis yang memiliki background dinas pekerjaan umum, ia berkomitmen akan menuntaskan keluhan para tokoh masyarakat itu. Selain soal jalan, tadi juga soal Islamic Center yang insya Allah akan kita bangun di Rokan Hilir ini. Ujar Haryanto disambut tepuk tangan tokoh masyarakat Rokan Hilir yang hadir. Jadi jalan diperbaiki, Islamic Center akan dibangun. Tapi kalau menang kan, kalau kalah ya berakhir sudah pengabdian Pak SF Haryanto di pemerintah Provinsi Riau karena dia sudah mundur pun sudah memasuki masa purna tugas. Silaturahmi dengan tokoh masyarakat Tionghoa Rohil. Selain itu, SF Haryanto juga melakukan silaturahmi bersama tokoh masyarakat Tionghoa Rokan Hilir. Suasana hangat dan diskusi untuk kemajuan Riau dan Rokan Hilir terlihat mengalir pada pertemuan tersebut. Perwakilan masyarakat Tionghoa mengharapkan semangat menggeser infrastruktur yang SF Haryanto telah jalankan di Pekanbaru ditularkan di Rokan Hilir. Begitu juga soal usulan membangun sekolah di Rohil yang diharapkan juga menjadi atensi pemerintah Provinsi Riau. Menanggapi hal tersebut, SF Haryanto yang juga mantan Kepala Dinas PUPR Riau itu juga memaparkan beberapa hasil kerja nyata selama menjabat sebagai PJ Gubernur Riau kurang lebih 5 bulan. Dia menyebut banyak pekerjaan yang diselesaikan dengan waktu singkat untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru dan beberapa daerah lainnya. Alhamdulillah, jalan-jalan di Pekanbaru sekarang banyak mulus dan tidak berlobang. Begitu juga dengan usulan soal sekolah tadi. Insya Allah akan kita realisasikan jika diberi kepercayaan. Ungkap SF Haryanto. Jadi kalau dia menang, Pak SF Haryanto janjikan akan merealisasikan permintaan masyarakat di Rokan Hilir khususnya warga kita Tionghoa untuk memuluskan jalan-jalan yang berlobang seperti yang dilakukan oleh SF Haryanto terhadap jalan-jalan yang berlobang di Kota Pekanbaru. Juga merealisasikan usulan sekolah, entah sekolah baru, entah renovasi sekolah, pokok sekolah lah. Ini agenda yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah SF Haryanto yang juga bakal calon wakil gubernur Riau berpasangan dengan Abdul Wahid ke Kabupaten Rokan Hilir. Memang kalau kita berkunjung ke daerah-daerah itu persoalannya hanya satu aja, infrastruktur. Yang pokok ya, persoalan lain tentu masih banyak. Pendidikan, kemiskinan, lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Tapi yang pokok infrastruktur itu hampir merata. Terjadi di seluruh kabupaten dan kota dalam wilayah Provinsi Riau. Nah, kenapa masalah infrastruktur ini menjadi persoalan dari dulu sampai sekarang? Nah, kalau kita amati, jalan itu kan terbagi ke dalam 3 kualifikasi. Ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Nah, masing-masing daerah itu kadang melempar tugas dan tanggung jawab. Kalau yang rusak itu jalan provinsi, kabupaten, itu kan jalan-jalan provinsi. Kalau yang rusak jalannya kabupaten, provinsi melempar, itu tanggung jawabnya bupati, tanggung jawabnya wali kota. Nah, daerah, bupati atau wali kota punya keinginan untuk memuluskan, memperbaiki jalan itu. Tapi anggaran APBD mereka sangat terbatas. Maka untuk memuluskan jalan itu, biasanya bupati minta bantuan ke pemerintah provinsi. Malangnya pemerintah provinsi yang memiliki APBD jauh lebih besar dibandingkan dengan kabupaten kota. Sulit untuk diajak kompromi, memperbaiki jalan-jalan yang rusak itu. Tapi menurut kami semuanya berpulang kepada itikat baik, political will, terutama pemerintah provinsi yang anggarannya besar dan memang
punya kewajiban untuk membantu kabupaten kota dalam pembenahan infrastruktur ini. Apakah melalui BANQI atau melalui APBD reguler yang dianggarkan setiap tahun di APBD provinsi. Nah, inilah yang selama ini dikeluhkan oleh hampir seluruh bupati, wali kota dalam wilayah Provinsi Riau. Sulit mereka mendapatkan bantuan maksimal dari pemerintah provinsi untuk perbaikan infrastruktur di daerah mereka masing-masing. Nah, kemarin kita kaget dengan kebijakan anggaran dan political will dari PJ SF Arianto. Dalam rentang waktu 5 bulan dia seolah-olah menyelesaikan banyak perbaikan infrastruktur baik di Kota Pekanbaru maupun di kabupaten dan kota lainnya dalam wilayah Provinsi Riau. Untuk Pekanbaru misalnya, PJSF Arianto memuluskan 21 ruas jalan yang sesungguhnya ruas-ruas jalan itu masuk kualifikasi status jalan kota, bukan jalan provinsi. Tapi ada kebijakan yang diambil oleh PJSF Arianto. Apa kebijakan yang diambil? Status jalan kota ini diangkat dulu menjadi status jalan provinsi. Setelah itu baru diaspal semuanya kembali oleh provinsi. Sebenarnya metode seperti itu kan juga bisa dilakukan oleh gubernur ke kabupaten lain. Kalau misalnya ya rusak di daerah itu jalan kabupaten, ya kan tinggal ngangkat aja. Angkat statusnya jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Dialihkan statusnya itu. Sehingga pengaspalan jalan, perbaikan jalan itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Lain halnya kalau statusnya jalan nasional. Kalau jalan nasional kan memang harus memperjuangkan renovasi jalan itu ke APBN melalui kementerian terkait. SF Arianto memang memiliki semangat kerja infrastruktur yang melebihi daripada pejabat-pejabat Riau lainnya. Mungkin karena latar belakangnya, pengalamannya, karirnya lama di bidang infrastruktur. Dia mengetahui aturan main, dia mengetahui bagaimana metode mengelola perbaikan jalan itu. Dia mengetahui juga dari mana anggaran itu bisa diambil. Maka jabatan penjabat daerah 5 bulan yang dipegang oleh SF Arianto kemarin itu membuat masyarakat banyak senang. Selain memuluskan 21 ruas jalan di Kota Pekanbaru, ia juga mengambil beberapa kebijakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Siak, di Kota Dumai, di Bengkalis, di Pelalawan, di Rokan Hulu, di Kabupaten Kampar, di Indragiri Hulu sampai ke Indragiri Hilir. Rata-rata itu kebagian kebijakan anggaran SF Arianto yang menjabat PJ Gubernur selama 5 bulan. Nah, inilah yang harus ditiru oleh gubernur-gubernur mendatang. Sifatnya kan cuma satu, tidak melanggar aturan dan uangnya ada. Apa salahnya membahagiakan masyarakat dengan perbaikan jalan di daerah-daerah? Karena jalan rusak di daerah itu banyak sekali. Rusaknya bukan rusak-rusak ringan, rusak parah. Dan itu memang tidak bisa diselesaikan oleh APBD kabupaten kota. Perlu keterlibatan provinsi. Mudah-mudahan kunjungan Sekretaris Daerah SF Arianto ke Kabupaten Rokan Hilir ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Rokan Hilir. Kita bertemu kembali pada edisi mendatang. Jangan lupa subscribe YouTube Berazam, like and share, nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.